Selamat datang di tutorial penggunaan DHIS2 Zoonosis. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara mengakses DHIS2 Zoonosis dan mengetahui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sebelumnya, kita perlu masuk atau login menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah berhasil masuk, tampilan awal yang dapat terlihat adalah dashboard. Pada dashboard, pengguna dapat melihat data-data yang telah disajikan dalam bentuk visualisasi data untuk mempermudah dalam membaca dan melakukan analisis data. Ada 6 jenis dashboard yang telah tersedia di dalam DHIS2 Zoonosis. Ada dashboard penyakit antraks, dashboard penyakit avian influenza, dashboard GHPR dan LISA, dashboard leptospirosis, dan dashboard PES. Pada masing-masing dashboard akan menampilkan berbagai macam informasi. Misalkan, pada dashboard antraks akan menampilkan data jumlah kasus tahunan pada tahun ini, jumlah kasus konfirmasi antraks tahun ini, diagram kasus suspek, konfirmasi antraks, kasus meninggal, pasien konfirmasi positif, dan CFR antraks. Kemudian, ada grafik jumlah kasus antraks tahun ini, visualisasi dalam bentuk peta, dan grafik jumlah kasus antraks positif berdasarkan jenis kelamin, serta distribusi kasus antraks berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada dashboard penyakit lainnya juga akan menampilkan jenis informasi seperti dashboard standar yang ada pada dashboard antraks ini. Selanjutnya, kita akan melihat fitur-fitur yang paling sering digunakan di dalam DHIS2 Zoonosis. Cara mengakses fitur dengan mengeklik icon endpoint. Kemudian akan muncul beberapa fitur atau modul. Jumlah atau variasi fitur yang muncul akan disesuaikan dengan akun pengguna. Misalkan, pengguna di tingkat puskesmas, maka fitur yang muncul adalah fitur spesifik sesuai kebutuhan pengguna di tingkat puskesmas. Pertama, ada fitur untuk melakukan entry data, yaitu fitur capture. Untuk melakukan entry data menggunakan fitur capture. Kita klik fitur capture. Setelah berhasil masuk di lembar kerja fitur capture, selanjutnya kita bisa memilih data yang akan kita isikan. Pertama, kita memilih organization unit. Misalkan kita akan memilih organization unit di tingkat puskesmas. Pilih nama puskesmas yang akan kita isikan datanya. Setelah terpilih puskesmas, kemudian memilih jenis program atau form yang akan kita isi. Misalkan, form penyakit PES. Setelah itu, muncul form new event yang bisa kita isi datanya sesuai laporan yang ada. Setelah selesai mengisi data dan memastikan data sudah terisi lengkap dan sesuai, klik Save and Exit di ujung bawah. Kemudian, data akan tersimpan secara otomatis ke dalam sistem. Fitur selanjutnya ada fitur Data Entry. Bagi pengguna di level puskesmas dan dinkes kabupaten atau kota, juga perlu mengisikan data stok VAR atau SAR di instansi masing-masing.
Caranya dengan menggunakan fitur Data Entry. Klik fitur Data Entry, kemudian akan muncul lembar kerja Data Entry. Pertama, kita pilih Organization Unit yang akan kita isikan datanya. Kemudian, pilih dataset, yaitu form SAR atau SAR di tingkat Vaskes. Kemudian, bisa kita pilih periodnya, disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun data yang akan kita isikan. Selanjutnya, kita bisa mengisi data, dan setelah selesai mengisi, serta memastikan data sudah terisi dengan lengkap dan sesuai, klik Complete. Kita juga bisa memastikan bahwa data yang sudah masuk pada sistem dengan cara melihat perubahan warna pada form menjadi warna hijau ketika datanya telah terisi. Fitur selanjutnya yang akan sering digunakan yaitu Browser Cache Cleaner. Fungsi dari fitur Browser Cache Cleaner antara lain untuk menghapus cache yang terbentuk dari beberapa aktivitas yang dilakukan di DHIS2. Misalkan, membuat form data entry, membuat event atau tracker program, analytics table, atau membuat indikator. Kemudian, fitur Browser Cache Cleaner juga bisa digunakan ketika menemukan masalah saat menggunakan DHIS2. Misalkan, tampilan pada form event program tidak bisa berubah meskipun telah dilakukan edit pada data elemen. Langkah menggunakan fitur Browser Cache Cleaner, klik Browser Cache Cleaner. Setelah masuk, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Klik Select All untuk memilih semua item yang perlu dibersihkan. Setelah muncul tanda centang pada semua item, kemudian klik Clear All Selected Item. Kemudian bisa dilakukan refresh. Selanjutnya, juga ada fitur-fitur lain yang bisa digunakan di dalam DHIS2 Zoonosis. Misalkan untuk membuat tabel dengan fitur Pivot Table untuk jenis data agregat atau Event Report untuk jenis data individu. Kemudian juga ada fitur untuk membuat visualisasi data berupa grafik, yaitu fitur Data Visualizer untuk jenis data agregat, atau Event Visualizer untuk jenis data individu. Selanjutnya juga ada fitur Maps untuk membuat visualisasi data berupa peta. Demikian cara mengakses DHIS2 Zoonosis dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Selamat mencoba!